Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang biaya-biaya apa aja yang harus kita bayarkan pada saat proses pengajuan kredit KPR ya. Silahkan simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kalau KPR itu kan beda ya sama kita kalau beli cash ya. Kalau kita beli cash kan kita bayar itu cuma ketambahannya dari uang transaksi itu, ketambahannya cuma pajak pembeli sama yang namanya biaya notaris. Ya, cuma dua itu doang ininya, biayanya, biaya tambahannya. Beda halnya kalau kita beli secara kredit, secara KPR, kredit pemilikan rumah. Itu ada beberapa biaya-biaya yang masuk di dalamnya. Nah, biaya-biaya yang masuk di dalamnya itu ada yang fix, ada yang bisa dinego. Nah, apa aja nih? Saya mau kasih tahu ya, supaya teman-teman nggak kemahalan ya. Kalau beli properti itu, kalau ada biaya-biaya itu nggak kemahalan, supaya teman-teman bisa tahu mana sih yang bisa dinego, mana sih yang udah fix gitu. Itu teman-teman bisa tahu gitu. Nah, kalau yang di KPR itu kan lewat bank ya kan. Nah, biasanya lewat bank itu perlu yang namanya pertama biaya appraisal. Ya, biaya appraisal itu kita harus bayar. Ada bank yang minta bayar di depan, ada bank yang minta bayarnya pada saat akad kredit, pada saat kredit kita sudah disetujui. Pertama itu ya, biaya appraisal. Biaya appraisal ini biasanya sudah ditentukan oleh bank, jadi tidak bisa dinegosiasikan. Biayanya ya sekitar 1 juta, 1,2, 1,5 lah paling mahal. Itu kalau rumah yang ini ya, rumah yang normal ya, bukan rumah yang hektar-hektaran, rumah yang pabrik, yang hektar-hektaran, yang luas sekali, itu bukan seperti itu. Ini yang rumah normal. Rumah normal itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta biayanya. Bisa lebih murah juga kalau mereka tidak pakai KJPP. Jadi ada juga bank yang kalau appraisal itu dia pakai penilai internal ya, jadi dari karyawannya sendiri, itu biasanya lebih murah ya. Oke, yang pertama appraisal propertinya. Terus yang kedua, kita harus perlu pada saat akad itu biaya yang dibebankan ke kita adalah pertama biaya notaris. Itu bukan cuma akte jual beli ya. Kalau kita bayar cash, kita cukup bayar notaris itu cukup untuk bikin akte jual beli aja. Tapi kalau kita KPR perlu yang namanya APHT ya. APHT itu singkatannya apa sih? Nanti saya cari, saya tulis saya kasih teksnya ya. APHT. Terus kita perlu juga untuk namanya biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank itu biasanya ya 1 juta lah. Itu juga biasanya biaya administrasi sudah fix ya. Kemudian biaya provisi. Biaya provisi itu biasanya 1% dari pokok hutangnya. Nah, kalau teman-teman nasabah prioritas yang udah sering dengan bank, itu biasanya biaya provisi itu bisa dinego. Bisa sampai 0,5%. Saya pernah ngalami sampai 0,5%. Atau misalnya teman-teman pas ada promo dari bank tertentu, dia biaya administrasi dihapuskan, terus biaya provisi misalnya di diskon, itu juga bisa. Tapi biasanya kalau teman-teman nasabah prioritas itu bisa nego itu ya, provisinya sama administrasinya. Terus yang berikutnya adalah biaya asuransi. Biaya asuransi ini juga ada dua. Yaitu yang pertama asuransi kebakaran, asuransi propertinya ya. Asuransi properti ini saya heran kenapa cuma kebakaran doang ya kalau KPR ya. Jadi faktor-faktor yang lainnya tidak dipertanggungkan. Jadi misalnya kalau rumahnya kebakar, oke, akan diganti oleh asuransi. Tapi kalau rumahnya rubuh karena tsunami atau karena gempa bumi atau karena misalnya ada kerusuhan segala macam dirusak gitu, itu tidak di cover gitu. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman ya, asuransi kebakaran ini ditambahin dengan asuransi yang lain. Asuransi all risk itu bisa ngajukan sendiri di luar ya, asuransi luar. Ya, tadi asuransi kebakaran, dan yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu untuk mengcover jiwa kita.
Nah, UP-nya berapa? Uang pertanggungannya, yaitu sebesar pokok hutang kita gitu. Sama jangka waktu tenor kita ambil berapa lama gitu. Jadi kalau kalian kredit terus meninggal, sebenarnya ahli waris kalian itu yang seneng. Karena apa? Karena utangnya lunas. Utangnya lunas, langsung dibayarin asuransi, terus propertinya jadi milik ahli waris kita, utangnya terus lunas gitu. Nah, terus ada lagi yang harus dibayar itu kalau komponen tadi biaya notaris itu ada juga komponen yang namanya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, itu juga ada aturannya. Nah, kalau PNBP ini fix ya, tidak bisa dinego karena itu tarifnya itu dari pemerintah. Nah, yang bisa dinego tadi apa? Biaya administrasi sama provisi, terus asuransi. Biaya asuransi mungkin bisa dinego ya, karena asuransi itu biasanya tuh ada komisi agent. Nah, komisi agentnya itu kalau dibuang semua, yaitu kita bisa minta diskon dari situ gitu. Tapi biasanya kalau asuransinya pakai rekanan bank sih biasanya sih nggak bisa sih minta diskon. Tapi ya coba aja lah. Jadi pokoknya teman-teman coba, yang bisa coba dinego. Yang masih mungkin untuk dinego ya. Yang tadi masih mungkin dinego adalah biaya administrasi, provisi, terus nego biaya asuransi juga, nego biaya notaris. Nah, ini yang paling bisa dinego ini adalah biaya notaris ya. Jadi kita biasanya kalau notaris itu memang kita wajib untuk ikut notaris dari bank, rekanan bank. Nah, tapi notaris rekanan bank itu kan biasa ada beberapa. Nah, kalau ada beberapa itu biasa kita minta dulu aja, minta dong alternatifnya. Nah, itu baru kita telepon satu-satu, kita tanya kira-kira biayanya berapa. Nah, kita carilah yang paling murah, yang kita bisa nego yang seminimal mungkin. Itu ya, biaya notaris. Sama PNBP tadi, PNBP itu tidak bisa dinego ya. PNBP tidak bisa dinego, sama biaya appraisal juga biasanya sudah fix tidak bisa dinego. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menambah pengetahuan, bisa menghemat biaya yang teman-teman keluarkan pada saat kalau teman-teman mau transaksi jual beli atau mau transaksi lewat KPR ya. Ada satu lagi yang bisa dinego, kalau kita jual, itu kan biasanya kalau lewat perantara kita kan kasih komisi ya. Komisi itu bisa dinego ternyata, apalagi kalau kita ininya besar ya, nilainya besar, nominal transaksinya besar, kemudian kita jualnya itu memang kepepet, misalnya jual murah, itu biasanya kita bisa nego dengan si mediator. Cuma memang nego itu kalau dengan mediator atau ya dengan notaris juga sih ya, kita kalau bisa negonya itu sebelum ya, negonya itu di muka, negonya itu jangan di belakang. Kalau nego di belakang semua sudah terjadi, sudah berjalan ya susah negonya. Tapi kalau misalnya di depan kita nego, yaitu kesepakatan sama semua pihak, itu kan lebih enak gitu, lebih ya istilahnya juga sama-sama enak lah di antara semua pihak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.